Gerak dasar tari membantu kita untuk mengembangkan gerak yang pada prosesnya akan merangkai gerak menjadi gerakan tari sederhana. Gerak dasar tari merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari dan dikuasai oleh penari. Hal ini dikarenakan gerak dasar tari merupakan unsur pokok yang akan membentuk kesatuan tarian utuh dan menciptakan keindahan. Perlu kalian ketahui adik-adik, setiap gerak tari memiliki gerak dasar tari yang beragam. Hal ini yang menyebabkan gerak tari itu memiliki kekhasan dan keunikan dalam gerakannya. Nah, gerak dasar tari sendiri tidak harus terpaku dalam gerak tari yang baku, sehingga dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Gerak dasar tari dibagi menjadi 4, yaitu gerak dasar kepala, gerak dasar tangan dan lengan, gerak dasar badan, gerak dasar kaki. Nah, sekarang kita lihat contoh beberapa gerakan dalam gerak dasar tari. Yang pertama, gerak kepala. Gerak kepala melibatkan berbagai gerak kepala dan leher. Misalnya, gerak menoleh dan gerak mengangguk. Yang kedua, gerak tangan. Gerak tangan melibatkan berbagai gerak jari, telapak tangan hingga lengan. Contoh gerakannya seperti gerak merentangkan tangan, gerak menjentikan jari, gerak nyekiting sebagai salah satu gerak dasar tari daerah, dan gerak nyempurit sebagai salah satu gerak dasar tari daerah. Yang ketiga, gerak badan. Contoh dari gerak badan seperti gerak mendak, yaitu posisi badan merendah dengan bagian dalam lutut ditekuk. Yang keempat, gerak kaki. Gerak kaki melibatkan berbagai gerak jari, telapak kaki, hingga paha. Contoh gerakannya seperti gerak jinjit, dan posisi tanjak. Yang kelima, koordinasi gerak kepala, tangan, kaki, dan badan. Gerakan kepala, tangan, kaki, dan badan tidak harus sendiri-sendiri. Terkadang perlu koordinasi antara keempat gerakan tersebut. Hal ini agar menciptakan gerakan yang diinginkan dan koordinasi 4 gerakan tersebut harus selaras dengan iringan dalam tari. Gerak penghubung tari. Perpindahan antara satu gerak dengan gerak yang lainnya memiliki penghubungnya disebut dengan gerak penghubung tari. Gerak penghubung merupakan gerakan seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebagai penghubung tiap gerakan tari untuk menghasilkan gerakan yang teratur. Gerak penghubung dapat dilakukan di tempat maupun berpindah. Contoh dari gerak penghubung tari adalah gerak serisik atau terisik, berputar, seser, jalan jinjit, lenggang, dan sebagainya. Yang pertama, gerak serisik atau trisik. Serisik adalah sebuah gerakan dasar kaki yang dilakukan dengan teknik tari lari kecil dengan posisi kaki jinjit dan mendak atau lutut ditekuk. Yang ketiga, gerak lenggang. Gerak lenggang merupakan gerak kedua tangan mengayun, jika tangan kiri mengayun, kaki kanan yang ke depan dan sebaliknya. Yang keempat, gerak gedut atau gedik. Gerak gedut merupakan gerak berjalan gagah dengan jari mengepal dan kaki sedikit diangkat. Setelah mengerti tentang gerak dasar dan gerak penghubung tari, kalian bisa merangkai gerakan tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, dalam merangkai gerak, hal pertama yang dilakukan adalah merencanakan beberapa komponen tari. Komponen tari merupakan dasar dari seseorang membuat karya tari. Beberapa komponen tari yaitu judul, tema, dan alur cerita. Ketiga komponen tersebut merupakan ide awal dalam merangkai keseluruhan unsur gerak dan komponen tari yang lain. Gerak dasar dan gerak penghubung dapat dikembangkan menjadi beberapa motif gerak berdasarkan unsur gerak tari.
Pengembangan gerak ini didasari kebutuhan akan mendapatkan gerak pokok yang merupakan inti dalam membentuk suatu adegan pada sebuah karya tari. Gerak pokok inilah yang membedakan antara gerak dasar dan gerak penghubung. Gerak pokok berkaitan dengan koreografi. Koreografi merupakan proses penyeleksian dan pembentukan gerak ke dalam sebuah tarian serta perencanaan gerak untuk memenuhi tujuan khusus. Dalam pengembangan gerak tari terdiri atas eksplorasi, improvisasi, dan komposisi. Yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi merupakan pencarian kemungkinan gerak baru dengan mengembangkan dan mengolah unsur ruang, waktu, dan tenaga. Pada tahap ini, kamu bisa berimajinasi dan menyajikan gerak terhadap apa yang telah dilihat dan didengar. Kamu juga dapat bebas bergerak mengikuti kata hati, imajinasi atau daya khayal, dan menyajikannya ke dalam bentuk gerak. Yang kedua, improvisasi. Improvisasi merupakan pengalaman untuk mencoba atau mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi secara spontan. Pada tahap ini biasanya akan muncul gerak-gerak yang ditemukan secara kebetulan sehingga akan menambah gerak yang diciptakan. Tahap improvisasi dapat dikaitkan dengan tahap eksplorasi. Contohnya, jika di tahap eksplorasi kamu menemukan gerak tari untuk gerak berlari, kamu dapat mengembangkan gerak tersebut dengan gerakan tangan ke atas atau lirikan mata, memberi hentakan, dan sebagainya. Yang ketiga, komposisi. Tahap ini bertujuan untuk mencari gerak dan selanjutnya membentuk tari dari gerak yang ditemukan. Tahap komposisi ini juga bisa disebut sebagai tahap pembentukan di mana prosesnya adalah penyusunan elemen-elemen tarian.